Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nabila. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari teman-teman simak pembahasan dari saya. Nah, jadi teman-teman, Bank Indonesia atau BI telah mengambil berbagai inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa tentang inisiatif tersebut. 1. Visi dan kebijakan strategis. Nah, Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung pengembangan perbankan syariah dengan visi untuk menjadikan perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Strategi utamanya meliputi yang pertama, memperkuat regulasi dan pengawasan. Nah, Bank Indonesia merancang kerangka regulasi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah. Yang kedua, mendorong inovasi produk keuangan syariah. Bank Indonesia mendukung pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada edukasi dan literasi keuangan syariah. Bank Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah melalui kampanye edukasi. Yang kedua, ada penciptaan sistem ekonomi syariah. Bank Indonesia berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, sinergi antar lembaga. Nah, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan perbankan syariah berkembang secara harmonis. Yang kedua, pembangunan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia mendorong pendirian lembaga keuangan syariah dan integrasi keuangan digital dengan sistem syariah. Yang ketiga, dukungan terhadap UMKM. Bank Indonesia memfasilitasi pembiayaan syariah bagi UMKM untuk mendukung perekonomian masyarakat. Yang ketiga, ada inovasi produk dan teknologi keuangan syariah. Nah, Bank Indonesia mendukung perbankan syariah dalam mengadopsi teknologi melalui 1. Digitalisasi layanan perbankan syariah. Bank Indonesia mendorong pengembangan mobile banking, QRIS, dan yang berbasis syariah dan digital banking syariah. Yang kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah meliputi sukuk, wakaf, produktif, dan zakat berbasis digital. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan produk syariah. Bank Indonesia memfasilitasi riset untuk menciptakan produk yang kompetitif dan sesuai kebutuhan pasar. Yang keempat, edukasi dan literasi keuangan syariah. Nah, Bank Indonesia memprioritaskan literasi masyarakat melalui program seperti 1. Festival Ekonomi Syariah. Bank Indonesia mengedukasi masyarakat tentang potensi dan manfaat ekonomi syariah. Yang kedua, Indonesia Syariah Economic Festival. Nah, platform internasional untuk mendorong perkembangan industri halal dan keuangan syariah. Yang ketiga, ada pelatihan dan sertifikasi. Nah, Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Yang kelima, harmonisasi regulasi. Bank Indonesia bersama dengan otoritas jasa keuangan dan pemerintah memastikan regulasi yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah seperti yang pertama, penerapan Basel III berbasis syariah untuk meningkatkan manajemen risiko perbankan syariah. Yang kedua, ada standarisasi produk syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar produk perbankan syariah sesuai syariah dan mudah diakses masyarakat. Yang keenam, dukungan terhadap keuangan inklusif. Nah, Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk mendukung inklusi keuangan melalui yang pertama, program Laku Pandai Syariah, yaitu memperluas jangkauan layanan perbankan syariah ke daerah terpencil. Yang kedua, pembiayaan berbasis syariah untuk sektor mikro, fokus pada sektor pertanian, kelautan, dan industri kecil. Yang ketujuh, penguatan peran internasional. Bank Indonesia mempromosikan keuangan syariah Indonesia di tingkat global melalui yang pertama, kerjasama internasional dengan Islamic Development Bank atau IDB dan lembaga syariah global lainnya. Yang kedua, standarisasi internasional. Bank Indonesia berkontribusi dalam pengembangan standar syariah global melalui lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, hasil dan tantangan. Nah, ada hasil positifnya nih.
Yang pertama yaitu pertumbuhan aset perbankan syariah yang konsisten. Yang kedua, peningkatan jumlah nasabah dan inklusi keuangan syariah. Dan yang ketiga, penguatan ekosistem ekonomi syariah secara nasional. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua, persaingan dengan perbankan konvensional. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di sektor syariah. Nah, inisiatif Bank Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia. Dukungan inovasi, edukasi, dan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Mereka menyadari potensi besar sektor ini dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan inklusi keuangan. Artikel ini akan membahas berbagai inisiatif yang telah dan sedang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dan regulasi pendukung Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama, penerbitan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, penerbitan PBI nomor 15/12/PBI/2014 tentang penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank Umum yang memperkuat penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank Umum. Yang ketiga, penerbitan PBI nomor 17/14/PBI/2015 tentang penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank Umum yang mengatur tentang tata kelola dan pengawasan perbankan syariah. Yang keempat, penerbitan PBI nomor 19/11/PBI/2016 tentang penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank Umum yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan syariah. Yang kedua, memperkuat tata kelola dan pengawasan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor perbankan syariah. Yang ketiga, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dengan kebutuhan masyarakat. Program inisiatif pengembangan Bank Indonesia juga telah menjalankan berbagai program dan inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama, program pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah melalui pelatihan, sertifikasi, dan program magang. Yang kedua, program promosi dan edukasi. Perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan kampanye. Yang ketiga, program pengembangan infrastruktur perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan layanan perbankan syariah melalui pengembangan sistem pembayaran, platform digital, dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang keempat, program inklusi keuangan syariah yang bertujuan untuk memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan marginal. Nah, tantangan dan peluang. Meskipun telah menunjukkan komitmen kuat, Bank Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama, rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah dan manfaatnya. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah di beberapa daerah. Yang keempat, kurangnya inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, tantangan ini juga merupakan peluang bagi Bank Indonesia untuk terus meningkatkan inisiatifnya dan memperkuat sektor perbankan syariah. Dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, dan mendorong inovasi, Bank Indonesia dapat membantu perbankan syariah mencapai potensi penuhnya dalam berkontribusi pada perekonomian Indonesia, pada perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai kebijakan, program, dan inisiatif. Tantangan yang dihadapi masih banyak, namun peluang untuk terus berkembang juga besar. Dengan terus meningkatkan inisiatifnya, Bank Indonesia dapat membantu perbankan syariah mencapai potensi penuhnya dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia turut mendorong ekosistem halal melalui program Halal Lifestyle yang mengintegrasikan layanan perbankan syariah dengan ekonomi halal. Kolaborasi dengan sektor lain seperti pariwisata halal dan industri makanan halal sehingga memperluas peran Bank Syariah dalam mendukung sektor-sektor tersebut. Regulasi dan inisiatif Bank Indonesia juga menetapkan regulasi khusus untuk memperkuat stabilitas dan perkembangan perbankan syariah, seperti relaksasi kebijakan rasio pembiayaan atau pembiayaan yang ramah terhadap pembiayaan syariah. Insentif bagi bank-bank konvensional yang melakukan konversi ke syariah. Nah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Bank Indonesia juga sering berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan perbankan syariah seperti Otoritas Jasa Keuangan untuk penguatan regulasi dan pengawasan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lainnya seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan syariah, lembaga keuangan internasional misalnya Islamic Development Bank atau IDB untuk memperkuat kapasitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan konversi bank syariah. Diskusikan langkah penting terkait konversi beberapa bank konvensional menjadi syariah seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Ini merupakan sinergi dari bank-bank syariah Himbara seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang didukung Bank Indonesia dan pemerintah. Dampaknya bisa dibahas seperti peningkatan efisiensi operasional, kemudahan ekspansi ke pasar internasional. Tantangan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat, bersaingan dengan bank konvensional yang menawarkan produk serupa. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan syariah. Hal ini bisa memperlihatkan bahwa upaya Bank Indonesia masih terus berkembang dan diperlukan peran serta dari banyak pihak. Peran perbankan syariah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Bank Indonesia juga mendorong perbankan syariah untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan atau green financing. Dukungan pada pembiayaan proyek sosial seperti energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan berbasis prinsip syariah. Data statistik dan target pertumbuhan. Data terkininya yaitu tentang pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan bank konvensional. Target pangsa pasar yang ingin dicapai dengan beberapa tahun mendatang ini akan memberikan gambaran lebih konkret tentang keberhasilan inisiatif Bank Indonesia. Kebijakan dan regulasi pendukung. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Beberapa di antaranya adalah beberapa kasus atau contoh nyata yang relevan dengan inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Yang pertama yaitu pembentukan Bank Syariah Indonesia BSI. Pada tahun 2021, pemerintah bersama Himbara, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah mengintegrasikan 3 bank syariah terbesar di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dampaknya, BSI kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset lebih dari 250 triliun, memungkinkan ekspansi pembiayaan, digitalisasi, dan kompetisi di pasar internasional, memberikan layanan pembiayaan syariah yang terintegrasi untuk mendukung berbagai sektor termasuk UMKM dan proyek infrastruktur nasional berbasis syariah.
Implementasi QRIS berbasis syariah. Pada 2023, Bank Indonesia meluncurkan QRIS berbasis syariah. Kasus nyatanya seperti warung halal, pasar tradisional, dan bisnis berbasis syariah dapat menerima pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif pembayaran non-tunai kepada masyarakat luas yang mengutamakan transaksi halal, meningkatkan inklusi keuangan bagi pengusaha kecil yang ingin hidup beroperasi sesuai prinsip syariah. Ketiga, program Bank Wakaf Mikro atau BWM. Bank Indonesia mendukung pengembangan bank wakaf mikro yang menyediakan pembiayaan tanpa agungan kepada usaha kecil di sekitar pondok pesantren untuk keberhasilan BMW Al-Falah Ainun Najah Cirebon, memberikan pembiayaan sebesar 1 juta sampai dengan 3 juta per nasabah tanpa bunga. Berhasil mengembangkan usaha kecil seperti warung kelontong dan produksi makanan ringan. Hingga akhir 2023 terdapat lebih dari 60 BWM di seluruh Indonesia dengan total penyaluran lebih dari 85 miliar. Pembiayaan UMKM berbasis syariah di sektor halal. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Bank Syariah untuk mendukung UMKM dalam rantai nilai halal atau halal value chain. Kasus nyatanya pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan syariah untuk perusahaan-perusahaan UMKM di bidang ekspor halal seperti makanan dan minuman halal ke Timur Tengah dan negara lain. UMKM mendapatkan pembiayaan yang ramah terhadap keberlangsungan usaha dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan hijau berbasis syariah. Bank Syariah di bawah arahan Bank Indonesia mulai aktif dalam pembiayaan proyek hijau atau green financing. Contohnya yaitu Bank Muamalat menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, pembiayaan untuk pengelolaan limbah berbasis syariah menjadi salah satu fokus Bank Indonesia untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Literasi keuangan syariah melalui Festival Ekonomi Syariah. Bank Indonesia secara rutin mengadakan Festival Ekonomi Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Kasus nyatanya pada Festival Keuangan Syariah 2023 di Surabaya, berbagai workshop seperti pembiayaan syariah untuk generasi muda berhasil diikuti oleh ribuan peserta. Acara ini juga melibatkan pelaku UMKM halal yang mendapat akses untuk promosi produknya. Hasilnya lebih dari 30% peserta UMKM berhasil menjalin kerjasama bisnis baru, baik lokal maupun internasional. Dengan contoh nyata ini, saya bisa menunjukkan bahwa inisiatif Bank Indonesia memiliki dampak konkret di masyarakat, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah maupun peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia atau BI berperan strategis dalam pengembangan perbankan syariah untuk mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memperkuat sektor ini antara lain. Yang pertama, mendorong konversi dan penguatan bank syariah. Bank Indonesia memberikan dukungan bagi bank konvensional yang ingin melakukan konversi menjadi bank syariah. Contoh sukses adalah konversi beberapa bank daerah menjadi bank syariah yang memperluas jaringan dan layanan perbankan berbasis syariah. Yang kedua, pengembangan produk keuangan syariah. Bank Indonesia mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tabungan haji, pembiayaan berbasis akad murahabah, musyarakah atau mudharabah, serta instrumen investasi syariah seperti sukuk. Hal ini dilakukan agar perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang ketiga, penguatan peran perbankan syariah dalam UMKM. Bank Indonesia fokus mengarahkan perbankan syariah untuk mendukung sektor UMKM, terutama dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah yang ramah risiko. Langkah ini tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga membantu sektor UMKM tumbuh dan berdaya saing. Yang keempat, promosi perbankan syariah internasional. Bank Indonesia turut aktif dalam memperkenalkan perbankan syariah Indonesia di kancah internasional, baik melalui partisipasi dalam forum global seperti Islamic Financial Services Board atau IFSB maupun penyelenggaraan event promosi. Langkah ini bertujuan untuk menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi syariah dunia. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan publik melalui stabilitas sistem keuangan syariah. Untuk memperkuat kepercayaan
masyarakat, Bank Indonesia memastikan sistem keuangan syariah memiliki tata kelola yang baik, stabilitas yang terjaga, dan kemampuan mitigasi risiko yang kuat. Salah satu caranya adalah mengembangkan mekanisme pengelolaan likuiditas perbankan syariah melalui instrumen seperti repo syariah dan interbank mudharabah. 6. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Bank Indonesia bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Program magang, beasiswa, dan pelatihan diberikan untuk mencetak tenaga profesional yang kompeten dan memahami prinsip ekonomi syariah. 7. Integrasi dengan ekonomi digital. Bank Indonesia mendorong integrasi perbankan syariah dengan ekonomi digital melalui pengembangan teknologi finansial berbasis syariah. Ini mencakup pengembangan aplikasi mobile banking syariah hingga bekerja sama dengan startup untuk memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah. 8. Peningkatan peran wakaf dan zakat dalam perbankan syariah. Bank Indonesia memfasilitasi kerjasama antara perbankan syariah dengan lembaga pengelola zakat dan wakaf untuk menciptakan produk inovatif seperti wakaf tunai berbasis perbankan. Langkah ini meningkatkan peran perbankan syariah dalam mendukung kesejahteraan sosial. 9. Fasilitas riset dan data perbankan syariah. Bank Indonesia juga berperan dalam menyediakan data statistik dan kajian yang relevan untuk pengembangan perbankan syariah. Hal ini membantu para pelaku industri dalam pengambilan keputusan strategis dan mendorong transparansi sektor perbankan syariah. Dengan berbagai inisiatif tersebut, Bank Indonesia berharap perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi arus utama dalam sistem keuangan nasional. Peran perbankan syariah yang inklusif dan berbasis prinsip syariah diyakini dapat memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Selebihnya saya mohon maaf, saya Nabila pamit undur diri dari hadapan Anda dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.